kembali di Youth Online Service Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Pada hari ini kita mau bersama-sama beribadah, menaikkan pujian, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita belum bisa tatap muka secara langsung, tetapi aku yakin dan percaya bahwa sukacita dan kemuliaan Tuhan tetap ada pada diri kita. Oh ya teman-teman, aku mau kasih informasi buat nanti teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa menggunakan cara transfer ke rekening BNI atau BCA GBI Kalvari. Atau juga teman-teman bisa mengumpulkan dahulu, lalu nanti teman-teman bisa bawa langsung ke gereja. Sebelum memulai acara, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami sepanjang minggu ini. Pada saat ini kami ingin mengikuti ibadah, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami supaya tetap tertuju kepada Engkau. Kiranya Engkau memberkati acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat beribadah, stay safe, and God bless. Mari bersama-sama memuji Dia, Allah yang hidup, Allah yang selalu setia dalam hidup kita, bahkan Allah yang menjadikan kita spesial di matanya. Mari bersama-sama nyanyikan pujian Allah yang setia.
dan kebaikannya tak pernah habis. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi nyatakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sebab Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom semuanya, senang hari ini bisa bertemu kembali di Youth Online Service. Setelah kita menaikkan puji-pujian kita buat Tuhan, hari ini tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan begitu nyata buat kami.
Kami rasakan sepanjang kami di sekolah, sepanjang kami di pekerjaan, sepanjang kami di perkuliahan, sepanjang kami di rumah, di aktivitas hari-hari kami sepanjang minggu ini. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk ibadah Youth Online Service ini. Segala pujian hormat bagi nama-Mu Bapa. Dan tiba saatnya untuk kami mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing. Apa yang mau Tuhan sampaikan, sampaikanlah Bapa. Terima kasih berkati hamba-Mu. Dengan kuat kuasa Allah saja firman-Mu ini disampaikan. Dan kami yang mendengar, siapapun kami, mendapatkan pesan firman Tuhan untuk kami bawa dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, esok, dan kedepannya. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan kami mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa, shalom semuanya, senang. Sekali lagi ya, saya harus ulang-ulang kata senang karena memang senang ya. Karena memang senang bisa bersama-sama beribadah di Youth Online Service hari ini, hari Minggu tanggal 12 September. Dan kita melihat bahwa ini semua terjadi karena kasih Allah buat kita. Tidak hanya ibadah ini terjadi, bahkan sepanjang minggu ke belakang, apapun yang kita rasakan, apapun yang sudah kita alami, itu bukti nyata kasih Allah buat kita. Atau mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang bertanya, seperti apa sih spesifiknya kasih Allah? Bagaimana sih sebenarnya kasih Allah itu buat kita? Tidak jarang saya juga menemukan teman-teman yang bertanya, sebenarnya gimana sih wujud kasih Allah itu? Bagaimana penyertaan Allah? Bagaimana pimpinan Allah? Gimana sih saya bisa merasakan kasih Allah itu 1x24 jam ada buat kita? Ataupun bagaimana sih sebenarnya di dalam situasi apa kasih Allah itu buat kita? Hari ini kita mau melihat dengan satu tema di dalam pembahasan firman Tuhan hari ini, yaitu God says you are loved. Tuhan berkata, Allah berkata, kamu dikasihinya. Setelah minggu lalu ya teman-teman youth yang join ataupun siapapun yang join mendengar firman Tuhan, you are special. Hari ini kita bicara tentang kamu dikasihi. Dikasih siapa? Dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Yuk kita lihat firman Tuhan hari ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar. Bagian firman Tuhan yang menurut saya sudah menjadi ayat hafalan, sudah menjadi bagian yang sehari-hari kita dengar bicara tentang kasih Allah. Tetapi ada satu kata di situ, itu karena. Karena begitu besar. Artinya ada alasan Allah mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus buat kita, yaitu untuk menyatakan kasihnya buat kita. Karena begitu besar. Ini bukan main-main ya teman-teman semua, youth dan kita semua yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kasih Allah itu tidak main-main. Tapi ini sungguh-sungguh inisiatif Allah menyatakan kalau Dia tuh mengasihi kita. Satu bagian firman Tuhan lagi buat kita. Di Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pasal 3 ayat 16 Yohanes katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagian berikutnya, Roma 5 ayat 8, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Ini satu wujud kasih yang begitu luar biasa. Allah menerima kita dengan setiap keberadaan kita masing-masing. Allah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia menjadi penyelamat buat kita. Di tengah-tengah kondisi dunia yang jahat, keberadaan kita, tapi Allah ada mengasihi kita. Ya, kalau kita melanjutkan pembahasan ini, Alkitab memiliki banyak tulisan yang bisa memberikan beragam pemahaman untuk kita, manusia, bicara tentang kasih-Nya. Melihat bagaimana spesifiknya Allah tidak hanya menyampaikan, tetapi juga Dia menyatakan, menunjukkan kasih-Nya, bahkan juga melakukan kasih-Nya itu buat kita. Di dalam kitab Yeremia, kita akan melihat bersama-sama bagaimana kasih Allah kepada umatnya. Dalam hal ini adalah bangsa Israel. Pasal 31 kitab Yeremia
memberikan kita pemahaman bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel. Ayat yang pertama berkata, pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Saya baca dulu ya ayat 2 dan ayat 3-nya. Ayat 2 dilanjutkan, beginilah firman Tuhan, Ia mendapatkan kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu, Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Ayat 3 pasal 31, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat yang pertama, kita lihat di sini bagaimana pada waktu itu. Kapan? Bagian ini adalah bagian yang menggambarkan kembalinya bangsa Israel dari perbudakan Kasdim ataupun Babel pada waktu itu ke kampung halamannya di Israel atau di Yerusalem dan sekitarnya setelah pembuangan yang begitu lama di Babel. Kita melihat peristiwa itu, ya, Alkitab mencatat bagaimana Israel dibuang ke Babel. Ada dua bagian, ada yang dibuang ke Asyur, ada yang dibuang ke Babel atau tanah Kasdim, di mana tempat perbudakan terjadi. Allah izinkan itu untuk mendisiplin umatnya Israel karena pemberontakan, ketidakpercayaan Israel, sehingga umat Israel dibuang ke sana. Nah, peristiwa pasal 31 di Yeremia, sebelumnya juga di pasal yang ke-30, merupakan satu janji pengharapan yang Tuhan sampaikan melalui Yeremia untuk umat Israel. Keberadaannya pada waktu itu, yaitu pada saat Israel akan kembali ke tanah halamannya, ke kampung halamannya. Di sini kita melihat juga bagaimana bagian ini mengingatkan kita pada pengalaman Israel dalam peristiwa keluar dari Mesir. Di dalam kitab Keluaran. Ada kemiripan antara kedua bagian ini, yang satu keluar dari Mesir, yang satu keluar dari Babel atau dari tanah Kasdim di sana. Nah, persamaannya adalah di sini kita menemukan sisi kasih Allah buat umat Israel. Oke, sekali lagi sama-sama dalam kondisi perbudakan, kondisi yang mengkhawatirkan sebenarnya, dan masuk ke padang gurun ketika Israel keluar dari Mesir juga menderita di sana. Tetapi Allah menuntun mereka untuk sampai ke tanah perjanjian. Begitu juga dari Babel, Allah menuntun mereka untuk sampai ke Yerusalem. Ini merupakan satu hal yang luar biasa buat kita ya, anak-anak muda atau siapapun yang dengar firman Tuhan hari ini, bahwa kondisi apapun yang terjadi pada kita, Allah tidak semerta-merta membiarkannya. Kondisi apapun, mau itu dalam kondisi yang berat, mau itu dalam kondisi yang saat ini, susah di sekolah, susah di kuliah, sulit di pekerjaan, di pergaulan, bahkan bisa saja di keluarga sedang ada masalah. Kondisi berat apapun, Allah tidak semerta-merta meninggalkan kita. Ini bagian firman Tuhan, janji yang Ia sampaikan buat kita. Allah tidak membiarkan kita untuk terus berada dalam kondisi yang kita alami saat ini. Ya, saya nggak tahu apa yang sedang kita alami saat ini, ya, lagi senang kah, lagi sedih kah, lagi berat kah, apapun itu, Allah tidak membiarkan kita. Israel adalah umat pilihan Allah, ya. Namun Tuhan izinkan untuk mengalami berbagai hal yang bisa saja Israel merasakan kok berat gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang ada, padahal dia umat pilihan katanya. Tapi Tuhan izinkan itu. Kenapa harus ada Mesir? Kenapa harus ada padang gurun? Kenapa harus muter-muter 40 tahun? Kenapa harus ada Babel? Kenapa harus ada penindasan? Kenapa harus ada hal-hal yang berat? Tapi Allah izinkan itu. Kita percaya juga di masa kita saat ini pun apa yang menjadi pertanyaan kita? Kegagalan, ketakutan, ya, lagi putus cinta atau lagi nggak punya cinta, apapun itu, lagi berat di pekerjaan, di rumah tangga, apapun itu kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan kita alami. Tetapi yang kita hadapi itu bukanlah hal yang membuat kita harus berakhir. Pada waktu itu firman Tuhan dikatakan, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel. Allah menunjukkan justru kondisi-kondisi inilah Allah mau berbicara kepada kita kalau Allah tuh mengasihi kita. Kondisi-kondisi inilah yang memberikan satu pengharapan buat kita bahwa ada Allah yang menjadi. Sekali lagi, Allah yang menjadi Tuhan kita yang melihat kondisi keberadaan kita. Kondisi apapun, Allah tidak semerta-merta membiarkan kita. Ya, ayat yang kedua dilanjutkan, berfirmanlah Tuhan, Ia mendapatkan kasih karunia. Iya, siapa? Bangsa Israel.
saya, Bapak Ibu, teman-teman youth semuanya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk kita bisa melewati kondisi-kondisi yang kita hadapi. Saya lanjutkan ya. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Jalan yang dilalui Israel untuk bisa kembali ke bangsanya atau ke tanahnya di Israel dari Babel bukanlah jalan yang mudah. Ya, kondisinya sulit. Sekali lagi saya membandingkan dengan keberadaan juga saat Israel keluar dari Mesir. Untuk kembali ke tanah perjanjian, jalannya sebenarnya mudah, tapi Tuhan izinkan untuk mengalami hal-hal yang sulit. Artinya ada satu jalur yang harus Israel hadapi sebelum mereka bisa dapat kembali ke tanah kelahirannya, kampung halamannya, untuk mengalami hal-hal di perjalanan membentuk mereka, ya. Bagaimana respon mereka kepada Tuhan? Dan faktanya di sini bahwa Allah memberikan kasih karunia kepada bangsa Israel. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa Israel, ya. Kasih anugerah Tuhan untuk kita cukup untuk kita mengerti bahwa kita dikasihinya. Sekali lagi, kasih anugerah Tuhan buat kita cukup untuk kita mengerti kalau kita dikasihinya. Saat ini apa yang membawa kita sedang berjalan di kondisi-kondisi yang ada, tetapi kalau kita kembali melihat bahwa ada kasih karunia Allah buat kita, yuk anak muda, bangkit. Sadari diri ini bahwa kita punya Tuhan. Tapi kan berat ya, sulit ini di sekolah, berat nih di ujian di kuliah, berat nih dalam pekerjaan, di kondisi apapun. Aduh, saya nggak mampu, aduh, saya sulit, kayaknya saya udah bergumul muter-muter di situ aja. Kayaknya saya udah bergumul tentang yang A ini di situ aja, nggak ada jalan keluar. Tapi firman Tuhan katakan, ia mendapat kasih karunia. Siapa? Saya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, siapapun yang dengar firman Tuhan ini. Nah, yang membuat kita mengerti kan adalah kehadirannya buat kita. Kalau kita mengerti bahwa Allah ada buat kita, kita juga akan mengerti kalau kita mendapat kasih karunia. Dan Allah izinkan kita mengalami apa yang kita alami saat ini untuk semakin kita mengenal Dia. Ayat yang terakhir, ayat yang ketiga bagian firman Tuhan hari ini, pasal 31 ayat yang ketiga dikatakan bahwa dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu dari jauh. Ini satu gambaran bahwa keberadaan Israel di bumi dan Allah berada di sorga. Atau juga ilustrasinya menggambarkan bahwa keberadaan manusia dan Allah itu jauh. Allah kudus, Allah suci. Manusia di dalam kehidupannya berdosa tidak bisa dekat. Dan ini satu gambaran bahwa Allah tinggi, Allah luar biasa, Allah maha besar. Manusia berada dalam kondisi yang dihadapinya saat itu bangsa Israel. Tetapi sekali lagi itu bukan menjadi alasan untuk Allah tidak menunjukkan dirinya buat kita. Ya, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Saya ingat ilustrasi ataupun ingat perumpamaan Yesus Kristus ketika dia sedang menyampaikan firman-Nya di kitab-kitab Injil ketika menyampaikan perumpamaan anak yang hilang. Ya, peristiwa itu memberikan gambaran buat kita juga bagaimana ketika si anak balik dari kehidupannya yang amburadul itu ya, dari kehidupannya yang berat, dari kehidupan yang penuh dengan kesalahan, dosa yang penuh dengan ya banyak hal lah, kita tahu peristiwa itu di dalam Injil. Tapi ketika anak itu balik, firman Tuhan katakan bahwa bapak itu dari jauh sudah melihat anak itu. Bahkan bapak itu pergi keluar untuk menjemput anak itu, untuk merangkul anak itu, untuk memeluk anak itu. Padahal anak itu baru pulang dari pengkhianatannya, baru pulang dari keberdosaannya, baru pulang dari foya-foyanya, baru pulang dari kehidupan entah berantah di sana. Tetapi bapak ini mengasihinya, memeluknya, dan membawanya kembali ke rumah. Ini satu gambaran. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Apa dasarnya? Tuhan datang buat kita. Dasarnya adalah karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ya, menggambarkan posisi yang ternyata Allah tuh nggak sejauh itu gitu ya. Ini sih kalau saya lihat
Allah yang maha besar, maha kudus, maha kuasa itu yang memang tidak bisa kita jangkau dengan tangan kita secara fisik, yang tidak bisa kita lihat secara mata fisik ini, yang kita tahu bahwa Allah itu kudus, maha luar biasa, kita nggak ada layak-layaknya untuk ketemu dia, tetapi justru dianya yang datang buat kita dan mengatakan, "Hai Henry, kamu layak. Hai Henry, aku mengasihi engkau." Buat kita juga sama. Allah lah yang datang dan menyatakan, "Aku mengasihi engkau, hei anak muda. Aku mengasihi engkau, hei siapapun kita." Ya, siapapun kita. Allah yang mengatakan itu. Di padang gurun ketika Israel keluar dari Mesir, tidak semerta-merta Israel berdiam begitu saja menghadapi hal yang berat. Bukti kasih Allah buat Israel. Ketika dia harus berjalan di siang hari panasnya, ada tiang awan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan persiapkan untuk bangsa Israel berjalan. Di malam hari, bukti kasih Allah buat bangsa Israel, ada tiang api untuk menghangatkan dan tetap memimpin, memberikan petunjuk untuk Israel berjalan. Ketika keluar dari Babel, Allah pun memimpin mereka untuk kembali ke tanah mereka. Apa dasarnya? Kasih yang kekal. Ya, kasih yang kekal juga dapat diterjemahkan sebagai kasih penuh kesetiaan yang tidak berubah. Kasih Allah itu luar biasa. Bukan hanya kasihnya yang kekal, tetapi juga yang tidak pernah berhenti. Gini, maksudnya kasih yang tidak pernah berhenti adalah teman-teman semua ya. Ketika Allah menyatakan kalau dia mengasihi kita, itu adalah satu poin yang harus kita respon bahwa yes Lord, aku juga mengasihi engkau. Dan perjalanan kehidupan kita, Tuhan izinkan kita menghadapi banyak hal. Anak muda menghadapi banyak hal, bahkan orang tua siapapun menghadapi banyak hal. Tapi jangan lupa, kondisi apapun ketika kita menghadapinya balik kepada Allah. Sesulit apapun hidup kita, kita tidak bisa balik kepada siapapun selain kepada Allah. Karena dialah yang mengasihi kita. Hubungan yang dekat dengan Allah yang akan membuat kita memahami kalau Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Ya, kalau kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Allah, menghadapi banyak hal di usia kita, di keberadaan kita, kita nggak akan pernah punya pemikiran dalam diri ini bahwa ada Allah yang mengasihi kita. Akan sangat sulit kita memikirkan Allah kalau kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Dia. Sehingga firman Tuhan disampaikan pun, kalau kita nggak punya kedekatan dengan Allah, God says you are loved. Tuhan berkata kamu dikasihinya. Tapi kalau kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Dia, nggak mau menjalin interaksi dengan Dia, nggak akan pernah kita memahami begitu luar biasanya kasih Allah buat kita. Tetapi ketika kita punya hubungan dengan Dia, kita akan mengerti begitu luar biasanya kasih itu yang akan terus kita bawa dalam kehidupan kita. Ya, bagian terakhir di firman Tuhan ini saya mau ajak kita buka satu bagian firman Tuhan ataupun dua, nanti saya buka dua ayat lagi. Yang pertama dari Efesus 2 ayat 4-5. Ya, Efesus 2 ayat 4-5 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Hei semuanya anak muda, teman-teman semua, siapapun yang dengar firman Tuhan ini, Allah sudah membereskan semua dosa dan kesalahan kita. Ketika kita tahu begitu besarnya kasih Allah dan kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sudah selesai. Kasih-Nya sudah diberikan buat kita. Dan tidak hanya sampai situ, tapi di perjalanan kehidupan ini, di Roma pasal yang ke-8, ya kita baca bagian firman Tuhan ini secara perlahan-lahan. Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39 berkata, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi," sekali lagi ya, "tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin," yuk miliki keyakinan ini, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah,
ataupun sesuatu makhluk lain, apa dikatakan? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika Allah menyatakan kasih itu, ya kita respon dan kita percaya, ya Tuhan, aku yakin bahwa kasih itu tidak akan pernah pergi dari kehidupanku. Ya, artinya apa? Kalau kita meyakini itu, kondisi apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah lupa. Dan tidak pernah akan merasa kecewa dan gagal. Karena hidup kita berada di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Saat ini, bagaimana buat kita? Apa yang membuat kita tidak yakin kalau Allah ada bersama dengan kita dan mengasihi kita? Apa yang membuat kita tidak yakin kalau ada Allah yang berkata, aku mengasihi kamu? Responi kasih itu, dan kita akan lihat bagaimana kehidupan kita di depan bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kembali diingatkan oleh Engkau begitu besarnya kasih Allah buat kami. Terima kasih Bapa, kami terima kasih itu dengan satu keyakinan, dan Tuhan yang tolong kami untuk kami melangkah ke depan bersama dengan kekuatan Tuhan saja. Bersyukur untuk ibadah hari ini, bersyukur untuk puji-pujian hari ini, bersyukur untuk firman hari ini diingatkan kami kembali untuk kami menyadari begitu besarnya kasih Allah buat kami. Ampuni kami Bapa kalau kami masih ragu ataupun karena kondisi yang kami hadapi, kami kadang melupakan kasih itu. Membiarkanlah hari ini kami mau kembali dibentuk Tuhan untuk kami melihat kasih Allah itu dan akan kami bawa dalam kehidupan kami hari-hari. Saat ini hamba juga berdoa Tuhan, biar Tuhan yang terus memberkati kami, anak-anak muda, dengan setiap keberadaan kami. Berkati orang tua kami, berkati juga gereja tempat kami berada di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Calvary. Tuhan tolong dengan semua pemberitaan Injil yang sedang dilakukan, sehingga nama Kristus Yesus saja yang dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang mengasihi juga bangsa ini Tuhan. Oleh karena itu biarlah pemulihan demi pemulihan segera terjadi di masa pandemik yang masih ada. Biarlah semakin hari kondisi semakin baik, semakin hari kondisi semakin pulih dari ekonomi, dari kesehatan, bahkan masa-masa sulit ini kami akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan saja. Jikalau saat ini pun ada teman-teman kami yang terbaring lemah karena sakit, dengan kondisi keberadaannya, Tuhan kuatkan mereka. Melalui para dokter ataupun obat yang dimakan dan diminum boleh menjadi sarana kesembuhan yang Tuhan berikan. Saat ini di antara kami ada yang mengalami beban berat di usia kami, di masa-masa muda ini, di sekolah kami, SMP, SMA, SD, atau di perkuliahan, di pekerjaan, atau juga orang tua di rumah tangga. Apapun yang kami hadapi, beban berat yang Tuhan izinkan kami alami, Tuhan hamba berdoa, karena kasih Tuhan yang besar itulah yang akan membawa kami terus kami semangat untuk kami terus melangkah di dalam kasih Tuhan menghadapi tantangan yang ada di depan. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang begitu besar buat kami semuanya. Kami bisa bersama-sama untuk beribadah, menikmati kebaikan Tuhan di dalam ibadah ini. Dari awal sampai akhir, kami bisa bernyanyi bersama-sama. Kami bisa berdoa, kami bisa mendengarkan firman Tuhan.
Bahkan kami juga bisa memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami buat ini, semuanya ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau serahkan saja seluruh perjalanan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Pimpin kami semua ya Tuhan. Kami tidak mengerti, tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang maha tahu. Oleh karena sepanjang minggu yang akan kami lalui ini, kami hanya serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan. Berkati usaha kami, berkati bisnis kami, berkati studi kami, pelayanan kami, semuanya Tuhan. Keluarga kami letakkan dan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dan lebih daripada itu, mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.